Oke guys, sekarang kita udah sampai di salah satu wisata yang namanya Museum Sisa Hartaku. Nah kebetulan pas aku datang ini pas agak siangan, jadi pengunjungnya pun sangat banyak. Mayoritas yang pengunjung yang datang pun anak-anak sekolahan. Jadi ini adalah museum pada saat terjadi letusan Gunung Merapi tahun 2010. Kalian bisa lihat di sini banyak sisa-sisa dari mulai peralatan dapur, warga, tas-tas, kursi peninggalan warga di sekitar. Kalian kebayangin gak sih betapa mencekamnya dan takutnya warga sekitar ketika terjadi letusan Gunung Merapi tersebut. Ini juga ada sepeda. Dilarang memegang. Ada kulkas juga. Dan ini adalah foto-foto pada saat setelah letusan Gunung Merapi. Sampai sekarang tuh saya masih nggak ngebayang ya kalau misalkan jadi penduduk sekitar yang pada saat itu sedang dievakuasi ataupun sedang terkena bencana ini. Ada cobek juga. Di sini juga ada gamelan. Bahkan sisa-sisa elektronik pada saat setelah letusan pun ada guys di sini. Nah ini. Termasuk radio tape, lampu-lampu juga. Merasa sedih banget ngelihatnya. Di sini juga ada peralatan masak. Letusan Gunung Merapi itu terjadi pada tanggal 5 November 2010. Untuk harga tiket masuknya ini bebas ya guys. Kalian boleh bayar berapa aja tanpa ada patokan harga. Cuma kalau untuk biaya parkir ini akan dikenakan biaya sebesar 5.000. Di sini juga ada foto-foto rumah almarhum Mbah Marijan sebelum dan sesudah Gunung Merapi. Nah ini foto-fotonya. Pengunjung hari ini lumayan cukup banyak dan didominasi mungkin sama teman-teman ataupun anak-anak SMA ya. Karena rumah ini dulu dipergunakan warga kampung untuk berlatih seni atau karawitan. Ya. Ketika para warga kita bergeser ke ruangan terakhir dari museum di Jakarta. Bahkan di sini juga ada ember-ember. Mas ini tulang bekas apa ya Wan? Ini sapi Pak. Oh sapi ya? Ini juga tulang sapi dijadikan monumen ya guys untuk mengenang letusan Gunung Merapi ini. Dawa durian. Di sini ada TV, ada laptop. Di belakang aku tuh ada salah satu ruangan, cuman kita tidak diperbolehkan untuk ngambil foto ataupun video sesuai arahan dari yang punya rumah. Jadi kita cuma bisa lihat dari sini aja.
Untuk kamera yang sebelah sana kita nggak boleh ngambil video, foto. Jadi kita harus menghargai hal-hal yang ada di museum ini ya guys. Ada lemari TV juga. Oh ternyata yang punya rumah namanya Bapak Srianto, bukan Bapak Haryanto guys. Di sini kita masuk ke bekas kamar tidur utama. Nah kalau di sini kita dipersilahkan masuk. Di sini juga ada bekas mesin jahit yang masih terpampang bagus, cuman dia terkena vulkanik dari letusan Gunung Merapi ini ya. Nih, kalian ngebayangin nggak sih rumahnya itu sampai terkena lava pada saat letusan itu? Bebek. Angsa. Sampai ada yang tulisan bersyukur untuk Anda yang terhindar dari bencana. Bersyukur banget buat kita yang nggak ngalamin ataupun kita nggak berada di posisi saat terjadi bencana itu ya. Nah ini juga ada beberapa dokumentasi foto pada saat erupsi. Guys, lihat, sampai sapi aja tuh kelihatan kulitnya. Motor. Dan ini salah satu foto yang terkena dari erupsi Gunung Merapi ini. Dan ini foto para korban erupsi Gunung Merapi. Bahkan ada baju-baju yang terpampang sengaja dimasukin ke museum. Gantungan baju pun ada guys. Ini juga ada tulisan bahasa Jawa, kita nggak ngerti artinya apa. Ini bekas kamar mandinya. Dan ini mungkin halaman ataupun ruangan depan dari rumah Bapak Srianto ini ya. Bukti jam erupsi Merapi hari Jumat 5 November 2010. Peralatan makan, sikat gigi, pasta gigi, bahkan koin-koin yang terjadi pun ada deh guys di sini. Dan ini adalah salah satu peninggalan erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Ini kerangkai dari hewannya itu. Dan memang sengaja dipampang di museum sisa hartaku ini. Kaset-kaset juga ada, bahkan pakaian-pakaian pun masih ada. Kalkulator juga ada, jam.
Gitar juga ada. Ini adalah halaman samping dari rumah Bapak Srianto. Bersyukur banget buat kita yang nggak ngalamin. Mudah-mudahan ketika kita datang di museum ini menjadikan kita lebih bersyukur atas apa yang ada dalam diri kita. Dana sukarela. Jadi kalau teman-teman yang datang, kalian boleh ngasih berapa aja di sini. Untuk jarak lokasi wisata Museum Sisa Hartaku ini mungkin 1 jaman dari kota Yogyakarta ya guys. Buat teman-teman yang ke Jogja, kalian tuh wajib datang ke museum ini. Jujur aku buat video kayak ini tuh pengen nangis karena nggak ngebayangin ketika kita berada di posisi ini, berada di salah satu penduduk yang memang pada saat itu ketakutan. Mungkin kalau nggak ada orang di sini aku nangis kali ya, karena ngerasain vibe-nya itu seperti apa takutnya itu. Pokoknya kalau kalian ada himbauan jangan duduk ataupun jangan megang, kalian harus tetap ngikutin tata tertib yang ada di sini. Di kawasan wisata Museum Sisa Hartaku juga ada yang berjualan. Jadi kalau kalian kelaparan, gak usah khawatir. Oleh-oleh juga ada, minuman, makanan, serta cemilan juga ada di sini. Ini yang memang benar-benar rumahnya tuh rumah tradisional, bahkan dari desainnya juga memang desain tradisional rumah asli Jogja ya guys. Dan di depan aku juga ada miniatur dari rumahnya penduduk mungkin ya, salah satu penduduk. Oh, denah rumah Bapak Srianto sebelum erupsi 2010. Dan ini juga ada beberapa rumah penduduk yang lainnya. Dan ini peta Merapinya. Jadi ini adalah puncak Gunung Merapinya. Nah, rumahnya Pak Srianto ini ada di sini. Bisa dibilang jaraknya tuh sekitar 5 km dari puncak Merapi. Dan ini ada bunker. Di sini juga ada musola.
Dan mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan informasi kepada kalian terkait erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Dan mudah-mudahan video yang saya berikan ini memberikan pelajaran buat kita semua agar lebih bersyukur dan lebih menghargai apa yang kita punya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.